mereka gitu. Cuma kita punya niat hati untuk mempertemukan pekerja dan mencari kerja ini supaya mudah gitu loh. Leadership is fun. Oke. Dan belajar nggak pernah berhenti, sampai sekarang juga masih belajar terus kan. Tiba-tiba ada COVID-19, siapa yang sangka? Kalau belajar nggak putus ya Pak ya, mau usianya berapa gitu ya Pak ya. Tapi ada remedialnya nggak Pak kalau belajar Pak? Nah itu dia, kita makanya terus belajar biar kalau remedial ikut lagi. Ikut lagi. Nah Pak Edi, kalau ngomong-ngomong nih soal kan ada beberapa tadi Mas Agung sempat menyampaikan kalau Pak Edi itu ada beberapa jenis usaha yang dikelola gitu ya. Nah boleh nggak sih ceritain pengalamannya dalam mengelola begitu banyak usaha, begitu banyak karyawan ya yang selama ini udah berapa tahun Pak mengelola usaha Bapak sampai yang startup terakhir tuh? Ya kalau yang outsourcing yang kebetulan sudah saya lepas itu kita mulai start itu tahun 96 ya, 96 terus kemudian ada Krismon gitu ya. Tapi ya Krismon ternyata orang butuh cleaning service juga, walaupun Krismon sekarang COVID-19 juga tetap aja butuh cleaning service itu ya. Jadi sebetulnya ada peluang. Terus kalau yang startup Hayo Bekerja ini baru 1 tahun, kebetulan ada sekelompok anak muda gitu ya yang ngobrol-ngobrol, kemudian dia cerita dan ini kok idenya itu saya cocok begitu loh. Jadi dia menyediakan satu platform yang untuk mempertemukan si pencari kerja dan si pemberi kerja. Kan kalau dibilang sekarang orang bilang cari kerja susah gitu kan, tapi tenaga kerja juga sebetulnya yang nganggur banyak. Nah gimana sih ini yang nganggur banyak kok cari kerja susah gitu kan. Nah anak ini bikin untuk mempertemukannya. 1 tahun baru berjalan, tentunya kan kita tahu kalau usaha kayak begitu di awal-awal pasti tidak tidak serta-merta langsung bisa bikin profit karena harus set up sistem dan lain-lain. Ya puji Tuhan lah sekarang sudah berjalan, sudah dipercaya oleh salah satu perusahaan jasa kurir yang cukup besar di Jakarta untuk ini menjadi sarana untuk mempertemukan itu. Si jasa kurir ini perlu orang. Nah, orang karyawan ini yang perlu pekerjaan, nah ketemulah di situ. Dan buat mereka ke karyawan sih, kita nggak itu ya. Kita pokoknya intinya silahkan bernegosiasi sendiri juga nanti akhirnya begitu. Nah dengan yang startup company yang sekarang nih Pak, seberapa besar sih kontribusinya Pak Edi terhadap, tadi kan pasti ada terkait dengan sistem gitu ya, kemudian dinamika kerja dengan mereka. Ada nggak sih hal-hal yang menurut Pak Edi tuh sangat penting supaya yang pasti kan anak muda tuh pengennya banyak ya Pak ya. Nah bagaimana tuh Pak supaya kemudian Bapak bisa mengelola mereka dengan efektif, sama-sama mencapai misi yang sama dan tetap dengan misi itu kan tadi kan pasti kalau baru 1 tahun pertama gitu ya belum menghasilkan ya dianggap gitu ya. Ada nggak sih Pak mungkin yang bisa di-share ke teman-teman semua cerita pengalaman baik yang menyenangkan yang nggak menyenangkan dan bagaimana mengelola tim supaya jadi jauh lebih produktif. Kemudian juga mungkin karyawan yang dulu mungkin bisa diceritain juga yang outsourcing ya Pak yang udah dilepas. Iya. Ini bisa cerita. Ya kalau yang startup ini karena anak muda ini kan pada saat kita brainstorm di awal itu kan jelas fokus ya, ada tujuan yang mau dicapai, satu fokus itu. Tapi di dalam perjalanan ini kemudian ketemu orang banyak, ketemu sana sini, kemudian idenya itu keluar yang liar-liar yang macam-macam gitu. Lah ini kalau kita tuh ya ibaratnya hanya sebagai kayak wasit aja, prit kan udah jangan ke kanan balik kiri lagi ke tengah lagi gitu. Jadi kita cuma ingin mengingatkan untuk fokus lagi gitu. Karena memang di dalam perjalanan bisa ketemu ide yang macam-macam yang keluar yang fresh gitu loh. Cuma
ide ini kan kita tahu bahwa kita nggak boleh hilang dari fokus yang utama dulu, karena setelah fokus yang utama, backbone-nya itu sudah dibentuk, kemudian kita akan menjadi lebih leluasa dan menjadi lebih kuat untuk melakukan diversifikasi kayak atau apa pengembangan yang lain gitu. Kalau semuanya hanya kita memikirkan ranting-rantingnya aja, pohon pokoknya nggak pernah dibangun, ya satu pohon bangunan ini nggak pernah akan berdiri dengan kuat dan kokoh. Nah, itulah yang sebetulnya filosofi yang kita tanamkan ke anak sambil ngobrol itu, ya kita ingetin lah, udah jangan terlalu ngelantur dulu sana sini, ini yang dulu yang kita ngomong aja belum tercapai nih, gitu kan. Coba fokus dulu lah, gitu kan. Dan kita juga pacu, saya bilang, gua ini bukan punya bank atau Depsos loh ya, ada limitnya juga. Ini kalau kamu begini terus nggak menghasilkan, lama-lama udah stop, nggak kuat nih kita. Ya artinya kita nggak seperti mereka gitu. Cuma kita punya niat hati untuk mempertemukan pekerja dan mencari kerja ini supaya mudah gitu loh. Gitu ya, kalau kerennya bisa mengurangi nilai pengangguran ya, gitu, ya kan. Kalau kerennya, tapi kita sih nggak pikir begitu, pokoknya kita mikir orang ini bisa cari kerja, bisa dapat penghasilan gitu kan. Nah, pada saat dulu outsourcing juga gitu, kita tidak pernah menyangka akan punya karyawan sampai 15.000, karena start awalnya dari tante dari teman saya yang tanya, kamu bisa nggak bersihin gedung ini gitu kan. Saya bilang ya bisa aja, saya bilang. Mulai dari berapa kalau nggak salah 16 orang awalnya, tapi karena kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian dari mulut ke mulut akhirnya kita berkembang juga kan. Nah, hal yang menjadi membuat kita senang itu, kita berpikir dengan mempekerjakan 10 orang, berarti kita kan bisa memberi makan 10 orang. Kalau dia berkeluarga, punya pasangan, berarti udah 20 orang kan. Kalau dia punya anak satu, udah 30 orang. Nah, itulah yang memotivasi kita untuk mengembangkan usaha ini, dan kebetulan kita cukup dipercaya, jadi kita tidak perlu iklan yang bagaimana, tapi dari mulut ke mulut, dari hasil kerja kita, akhirnya kita dipercaya untuk mendapatkan pekerjaan baru sampai bisa 15.000 orang itu. 15.000 orang kalau kita mereka berkeluarga kan at least 30.000 orang yang bisa makan dengan adanya bekerja di tempat kita. Itu aja, Mbak. Oke. Nah, kalau dengan tim yang banyak kan itu luar biasa ya Pak ya, maksudnya kepalanya banyak, maunya macem-macem gitu kan, masing-masing orang punya keinginan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya memberikan makna yang berbeda-beda gitu ya dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian juga bagaimana atasan mereka kan masing-masing pasti punya koordinator, betul ya Pak Edi ya? Betul. Nah itu kan beda-beda tuh. Nah gimana tuh Pak, dengan keinginan yang beda-beda pasti kan muncul konflik juga macam-macam juga tuh Pak Edi. Ya, memang mengelola orang banyak tadinya saya tidak terbayang juga, tapi kan kita mulainya dari kecil ya. Dari kecil akhirnya kita membuat satu kelompok, ada tim leadernya, kemudian semakin besar kita angkat lagi yang sebagai di atas tim leader sebagai supervisornya gitu kan. Kemudian dengan lebih banyak orang lagi di atas supervisor ada area coordinator atau area, kemudian ada atasannya lagi manager ya. Akhirnya kita bentuk satu organisasi kepemimpinan yang berjenjang gitu kan. Karena kalau seorang direktur utama mengelola 15.000 orang kan nggak mungkin lah. Makanya kan dia perlu yang paling rendah itu tim leader. Tim leader itu kayak ketua regu lah gitu ya. Kan dia hanya paling mau mengelola mengatur 10 orang temannya saja. Kan jadi lebih mudah kan kalau kita hanya mengelola 10 orang saja, kan lebih mudah untuk mengawasi juga, untuk mengarahkan juga. Nah, itulah yang kita buat, dan kita buat sistem juga. Dan pada
waktu itu 2013 kalau nggak salah, dengan kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas juga, kita terapkan ISO 9001 waktu itu belum terlalu tren ya, tapi setelah itu kan setiap tender yang di pemerintah kan malah persyaratannya harus ada ISO. Nah kebetulan kita udah lebih awal, kita udah ikut ISO karena kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas dan juga untuk menstandarisasi kualitas yang akan kita deliver pada klien customer kita gitu.